Halo semuanya, selamat datang di channel gue Brainhi. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang sangat penting karena sekarang ini kan lagi zamannya pandemi corona ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang corona dan kebetulan gue bakal ngundang satu orang dan dia itu tinggal di Jepang sekarang. Jadi kita bakal tuker informasi antara Jepang dan Indonesia bagaimana keadaan corona di negara kita masing-masing dan kita bakal ngebahas kayak tentang penduduknya kayak gimana peraturan di sana sama di sini perbedaannya apa. Jadi nanti kita bakal explore perbandingan Indonesia sama Jepang pas lagi kondisi corona sekarang ini. Jadi gitu. Dan kebetulan yang gue undang ini dulunya adalah dosen gue dan dia sekarang tinggal kalau nggak salah di Tokyo ya. Nanti kita bakal tanya dia juga. Oke, jadi sekarang gue udah bareng sama dosen gue yang tadi gue bilang. Jadi silakan perkenalkan siapa namanya? Nama saya Aiman, seperti yang tadi Brian bilang. Jadi saya lulusan IKJ, graphic design di IKJ tahun 2011, terus freelance tahunan, terus masuk UBM kan, jadi dosen honorer, jadi nggak tetap, bukan home base gitu kan. Jadi datang kalau ada kuliah doang, terus masuk BDE. Pokoknya 2015 gue berhenti jadi dosen juga. Gue berhenti dari BDE, terus datang ke Jepang, sekolah bahasa dulu 2 tahun, terus masuk sekolah bisnis di Jepang 2 tahun, baru tahun ini balik lagi jadi desainer di Jepang Oh, gitu. deh. Ketemu Yemimanya? Enggak, itu mah beda lagi urusannya. Jadi kita hari ini bakal ngebahas topik corona. Jadi kita bakal ngebandingin corona Hmm. yang di Jepang sama di Indonesia. Maksudnya tuh perbandingan kayak peraturan masyarakatnya sama kondisi di Oh, oke. negara masing-masing tuh kayak gimana gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi paling dari awal itu kan eh, mungkin Jepang lebih dulu kali Pak ya. Kalau misalkan Oh yang iya, dari Cina itu kan lebih deket ya. ini cuma cuma beda satu negara doang kan. Hmm, Jadi Cina perbatasan sama Korea kan. iya. Dari Korea baru nyebrang ke Jepang. Jadi dan ditambah kan memang orang Chinese, maksudnya Chinese yang daratan, yang dari Chinese itu kan emang rata-rata senang juga dia datang ke Jepang buat wisata dan segala macam, apalagi beli barang-barang branded kan, karena di Jepang itu kan ada kebijakan free tax. Waktu itu kalau nggak salah di akhir Februari kan, Iya. itu udah mulai ada. Terus apalagi yang mungkin paling heboh itu kan yang di Jepang itu ada yang cruise itu loh, Princess apa itulah namanya, yang datang ke Yokohama. Nah di situ ada orang Hong Kong, terus dia terinfeksi, terus ujung-ujungnya semuanya kena gitu loh. Nggak Jadi semuanya sih, tapi kebanyakan, hampir berapa ratus ya, 300 apa berapa, detailnya gua kurang tahu. Jadi cruise itu orang-orangnya nggak boleh keluar kan dari Jepang. Maksudnya nggak boleh keluar dari kapal itu gitu loh. Jadi yang negaranya mau masing-masing, yang ada yang dari Amerika juga kan, dia evakuasi mandiri, jadi dari pokoknya negara yang selain Jepang lah. Nah yang kena itu di kuarantin dia, tapi nggak di kapal, jadi diangkut ke tempat karantina yang di Tokyo. Nggak tahu Tokyo sih, atau pokoknya itu kan di Yokohama, kayaknya daerah Yokohama sih gitu. Jadi bukan kasus yang memang bermulai dari Jepang gitu, karena bukan tiba-tiba ya, kebetulan aja itu datang aja ke Yokohama gitu. Itu Februari iya. gitu jadi. Oh, kalau Dan di Februari Indonesia itu dia kayak pertama sih biasa biasa sepele-sepelehin gitu sih. Jadi di Indonesia mah nggak bakal kena, kan tropis, virus kan mati, biasa gitu-gitu biasanya awalnya. Terus itu mulai ke jajanan cilok katanya. Indonesia mah makanannya udah jorok-jorok ya kan katanya. Kita mah udah kebal. Ternyata pas masuk beda urusan. ya mungkin gimana ya, gue sempat nulis sebenarnya tentang bagaimana negara Indonesia menghadapi corona itu di blog gua. Kalau lu bisa nanti cek aja di blog gua yang judulnya opini terdalam gua tentang corona di Indonesia lah, intinya kayak gitu. Nanti
detailnya di situ panjang banget pokoknya tulisannya. Oke, Susah nanti juga bakal apa masukin di kolom deskripsi kali Pak ya. ya, ada di nightintokyo.com websitenya, di situ nanti di blognya itu ada. Jadi kan ini pure opini gue ya. Jadi dari tulisan itu gue rangkum, gue obrolin di sini. Jadi dia Indonesia kan baru kena itu pertengahan April kan ya. Jadi Maret gitu sih, Maret. Maret, pertengahan Maret kan ya. Pertengahan Maret. Jadi waktu awal-awal Maret itu ya yang kalian bilang gitu loh. Enggak temen lu doang jadi gitu loh. Keluarga gue juga kayak gitu, keluarga cewek gue juga kayak gitu, kayak masih ngeremehin gitu-gitu itu. Cuman apa ya? Memang pasien 1, 2, 3 itu kan sekeluarga kan, 1, 2, 3 itu tuh benar-benar apa ya, jadi titik terang gitu menurut gue ya. Ditambah sebenarnya gue kenal 3 orang itu. Si ibunya itu dosen IKJ, nggak tahu sekarang masih dosen atau enggak, dosen tari IKJ. Jadi 2 anak itu penari kayak gitulah, dan gue pernah kerja bareng mereka udah gitu. Terus nah, mereka itu yakin mereka positif itu kan bukan karena tes. Ingat gak beritanya? Karena orang Jepang yang dia kontak, yang ada kontak fisik itu dikuarantin di Malaysianya gitu. Jadi karena itu dia yakin bahwa demamnya dia itu adalah COVID-19 gitu. Jadi dari situ baru pemerintah ini baru sadar gitu loh, bahwa ini beneran ada gitu di Indonesia. Meskipun ya nggak tahu kan, siapa yang tahu sebenarnya dari awal Februari atau akhir Februari itu udah ada sebenarnya. Cuman karena orang Indonesia nggak ada yang ngetes dan segala macam kan, mereka pikir oh cuma sakit biasa atau flu biasa gitu kan, nggak ada yang tahu. Karena sebelum kejadian 3 pertama itu kan nggak ada tes sama sekali kan. Kita harus bersyukur gara-gara 3 orang itu sih sebenarnya. Karena menurut gue juga beberapa akhir ini kayak ngobrol sama cewek gue, terus dia kan pulang dari Indo, terus dia ketemu temennya yang dari temennya, terus rupanya di sekolahnya dia tuh ada juga yang kena massal gitu loh. Tiba-tiba misalkan satu sekolah sakit demam semua gitu kan, itu wah gila itu. Kalau Parno sih. logis. Dan itu bukan itu jauh sebelum ada kasus 3 itu gitu. Ditambah ya kali aja ya mungkin ya, kalau misalkan nih kalian yang nonton video ini di antara bulan Februari Maret itu tiba-tiba kantor kalian ada kayak demam massal itu, nah itu kalian patut curiga gitu. Jarak waktu itu tuh kan nggak ada tes sama sekali gitu loh. Bahkan 3 pasien pertama itu pun ketahuannya karena dia yakin positif setelah kontak dengan orang yang positif COVID-19 itu, yang orang Jepang itu. Terus dia pergi ke Malaysia kan. Nah di Malaysia dia demam terus dikuarantin gitu. Terus kita lanjut ke bagian jumlahnya nih Pak. Kan biasa pasti nambah terus dong ya kalau tiap negara ya. Misalkan kayak di Jepang, sini tuh terakhir 8.211 itu 2 hari yang lalu. 8.211. Kalau di Jepang sendiri berapa tuh sekarang? Bentar. Kayaknya terakhir gua tahu itu ada 9.000. Oh, lebih banyak. Kan hampir 10.000 kalau nggak salah. Confirmnya 13,371. Recovernya ada 2.536. Sama death-nya 366. Oh. Itu Jepang. Gila. Emang di Jepang sendiri biasa ditesin satu-satu nggak Pak? Atau tunggu ada gejala dulu baru dites atau gimana? Kebanyakan dari gejala sih. Dari gejala dulu baru dites gitu. Karena kalau ini pure opini pribadi gue ya, orang Jepang itu kan sedikit berbeda dengan karakternya ya, sedikit berbeda dengan orang Indonesia. Jauh. yang dimana mereka kalau merasa sakit sedikit aja langsung ke rumah sakit gitu. Terus di Jepang itu, jadi gua itu kan kebetulan juga sih sebenarnya. Gua itu kan dulu sebelum kerja, jadi di bulan terakhir gua kerja itu Februari Maret pertengahan gua kerja.
Jadi dari Februari itu kan gue itu kerja di part time di salah satu apa sih namanya cafe di Jepang. Jadi kayak namanya Talis ya. Kayak Starbucks itulah. Terus kebetulan tempat gue kerja itu adalah di dalam rumah sakit. Ah, Kafenya itu. Jadi kafe yang ada di dalam rumah rumah sakit. sakit. Cabangnya di dalam rumah sakit. Jadi sejak Februari pertengahan atau akhir lah pokoknya sejak Februari itu sebenarnya di rumah sakit itu di gate-nya itu udah ada apa tempat konsultasi buat yang demam. Ah, udah disediain Jadi dulu tuh. ya jadi orang yang demam itu nggak apa ya namanya nggak misalkan lu nggak yakin nih ini cuma demam biasa, lu harus konsultasi dulu. Jadi dia nggak boleh masuk ke rumah sakitnya dulu gitu. Oh, jadi buat Karena pastiin ini demamnya demam apa gitu ya. iya, karena ya seperti yang kalian tahu sebenarnya yang berbahaya dari virus ini itu bukan death rate-nya gitu loh, bukan mortality rate-nya gitu, tapi ini virus itu udah kayak kacang goreng nyebarnya gitu loh. Cepet banget, gila. Cepet banget gitu. Ya lu yang muda-muda boleh lah, maksudnya apa sih namanya, boleh lah bisa recover gitu, tapi kan nggak semua orang itu imunnya sama, jadi ya jangan selfish lah gitu loh. Karena ini virus itu gampang banget kesebar gitu loh. Jadi jangan main-main. Bukan masalah ini bahaya atau enggak gitu loh. Nah, jadi karena orang Jepang itu kayak gitu ya, misalkan yang emang terindikasi COVID-19 itu pasti dites gitu. Meskipun kita nggak ada nggak tahu ya, gue kurang tahu ada random test atau enggak, tapi kita bisa juga sih kalau kita merasa nggak yakin nih, kita tes itu kayak ada bayar atau berapa gitu. Yang jelas bayarnya pun sendiri pun kita dapat diskon dari itu kan tiap penduduk Jepang itu punya jam sosteknya lah kalau di Indonesia. Jadi gitu.